rencana ke Sengkang. Kalau teman-teman di SMK ada agenda, ayo kita ngobrol gitu ya. Lalu kemudian ketemu Yulahdi kemarin, ayo juga lah gitu ya. Terima kasih. Kemarin saya di acara Pesta Wirausaha, saya butuh dokumentator, saya butuh videografer. Daripada saya bawa ke Jogja, nanti saya cari di Sengkang, karena tiketnya kan mahal ya. Saya nanti mencari tim dokumentasi di Sengkang nanti. Oh, saya cari di Google. Banyak yang menyediakan jasa-jasa dokumentasi, tapi slow respon semua begitu dihubungi di WA. Ya, itu udah tak kejenak. Deh, mau lagi. Oh, saya ingat di SMK itu ada jurusan multimedia. Ya udah saya hubungi dia, langsung ke Pak Yulahdi, dan pada alhamdulillah difasilitasi. Terima kasih. Ada dari jurusan multimedia. Baik, Adinda semua, saya hari ini aktivitas saya lebih banyak di Jogja, sudah 28 tahun saya di Jogja, keluarga di Jogja. Pak Darmawangsa, beliau ini adalah guru dari adik kandung saya di SMA 3 dulu, dan sekarang adik kandung saya semua di Jogja. Kami bertiga tinggal di Jogja semua, berkarir di Jogja semua. Wabil khusus saya dunianya adalah dunia menulis. Kebetulan saya banyak menulis, dan saya banyak menulis itu dilatih oleh Pak Parawangsa, guru bahasa Indonesia pada zaman saya. Waktu itu masih bikin tulisan pakai mesin ketik, lalu kemudian saya gabung di beberapa komunitas penulis, dan alhamdulillah saya bisa menjadi wartawan dan jurnalis di grup Kompas Indonesia, di tabloid Kontan, di tabloid Inspirasi Usaha, alhamdulillah. Saya juga banyak menulis tentang buku budaya, tapi tidak ada duitnya, jadi saya tinggalkan. Lalu kemudian sekarang saya beralih ke dunia digital marketing. Nah, hari ini itulah yang akan kita bahas tentang dunia digital marketing, bagaimana memanfaatkan digital marketing untuk membesarkan bisnis, menumbuhkan bisnis, termasuk dengan artificial intelligence ya, AI sekarang bisa kita maksimalkan begitu. Nah, hari ini saya akan share kepada adik-adikku semua tentang bagaimana sih kita memanfaatkan digital marketing itu untuk membuka bisnis. Oke. Saya ingin mengawali dengan sebuah cerita. Beberapa waktu yang lalu saya diundang untuk sharing tentang dunia bisnis di UMKM binaan Bank Indonesia Kendari, di kota Kendari. Salah satu peserta, ada peserta ibu-ibu cerita, Pak dosen, dia manggil, karena saya panggilnya Pak dosen ya. Pak dosen, saya punya bisnis saya adalah jualan bawang goreng. Oke, saya jualan bawang goreng. Lalu kemudian apa masalahnya? Pak, saya pengen bawang goreng saya ini go nasional. Saya pengen bawang goreng saya menjadi rajanya bawang goreng, merajai, menguasai penjualan bawang goreng secara nasional seluruh Indonesia. Oke. Nah, ibu kayak begini, kalau ketemu motivator, maka pasti akan dikatakan bagus, semangat, perjuangkan gitu. Tapi ketemu dengan orang yang berpikir realistis, saya sampaikan, maaf Bu, mimpi ibu terlalu besar, dan itu kecil kemungkinan terwujud. Kenapa kira-kira begitu? Bisnis bawang goreng dari kota Kendari, pengen menguasai bawang goreng seluruh Indonesia, jama-jama buku. Kenapa jama-jama buku? Ibu di kota Kendari pengen menguasai nasional, padahal 65% penduduk Indonesia dari mana? Di Pulau Jawa. 35%-nya di luar Jawa, itu pun dibagi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku sekitarnya, Papua, Bali, Nusa Tenggara. Maka nggak mungkin kita menguasai pasar nasional, kecuali ibu pindah home base-nya, ibu pindah pabriknya di Jawa. Mimpi boleh tinggi, tapi fokus tinggi kali-kali mulu. Mimpi boleh tinggi, tapi fokus tinggi itu ranga-ranga. Baca buka buta-buta. Oke, satu itu. Terus bagaimana Pak nasib saya? Berarti saya berhenti. Oke, sebentar dulu. Itu nggak mungkin menguasai pasar nasional karena tadi pasarnya terlalu besar di Jawa, Sulawesi nggak seberapa. Faktor kedua, tapi Bu, saya tanya Ibu, di kota Kendari ini ada nggak petani bawang merah? Tidak ada. Di Sulawesi Tenggara? Tidak ada juga Pak. Sepulau Sulawesi? Tidak ada juga Pak. Nah, ibu selama ini beli bawang di mana? Di pasar. Ya, beli tak telu bata 2 kilo, tak telu kilo,
apa sendiri lava-lava, nah pada betul kok? Oke, tidak masuk akal kalau mau skala nasional, berarti apa? Kebutuhan bawang mentahnya harus bertonton. Tapi kalau normal lah. Oke, sementara suplai bawang besar terbesar Indonesia 3 besar. Nomor 1 itu ada di Lombok, Nusa Tenggara. Nomor 2 di Brebes, Jawa Tengah. Dan nomor 3 di Samas, Bantul, Jogja. Berarti apa? Iya, harus buka di Jawa. Nah, ini satu pesan dari itu semua. Cerita kedua, masih dari UMKM binaan Bank Indonesia, ya, di Kota Mamuju. Saya diundang sharing juga. Ada bapak-bapak cerita, Pak, saya bisa membuat sabun cuci piring sendiri. Banyak kan sekarang yang bisa bikin, ya, bikin sabun cuci piring, bikin sabun untuk laundry, jadi bikin. Nah, apa masalah bapak? Saya pengen go nasional juga gitu. Oke, saya tanya, Pak, saya mohon maaf, kayaknya mimpi bapak harus direvisi karena sangat tidak realistis. Sabun cuci piring, oke, coba ada Kusma yang ada di sini. Anggaplah Anda sekarang ada di Jawa, anggaplah Anda tinggal di Jogja misalnya, ya, ada itu semua. Capu yang sabun pak bisa veneno. Ada video capu. Beli dong, gimana beli? Di warung dekat rumah, di ganggang, di lorong-lorong, atau pesan online? Di warung, di samping rumah, 2.000 sudah dapat kan? Logikanya masuk gak? Ini kalau pesan sabun cuci piring dari Jawa, pesan ke Mamuju. La ilaha illallah, pada letup. Lagu-lagu souvenir, apa letup? Ya kan? Nah, itu logika-logika seperti itu harus dipahami ya, Dinda semua. Jadi, kita ini kan ada di SMK, kita ada jurusan bisnis gitu ya. Oke. Para motivator mengatakan, oh bisnis itu yang penting punya semangat, yang penting punya kemauan. Oke, saya setuju. Oke, bisnis itu harus pakai otak kanan supaya kreatif. Oke, saya setuju. Tapi eksekusinya harus pakai otak kiri. Supaya apa? Realistis. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat bisnis apa sih yang layak dikerjakan di Kabupaten Wajo, di Kota Sengkang. Apa? Ada yang punya bisnis? Siapa yang sudah punya? Boleh angkat tangan. Ada yang sudah punya bisnis? Boleh? Ayo, oke. Nah, berapa penduduknya Kota Sengkang? 400 berapa tadi? 400.000 yang anggaplah ini toh kayak 400 jiwa ya, 400.000 jiwa. Berarti pada nih 400.000 jiwa yang ada di sini. Oke. Dengan jumlah penduduk seperti itu sudah bisa sangat diduga, maka tingkat konsumsi orang Wajo seberapa besar sih? Oke, ini 400 jiwa. Berapa jumlah kakak? Mari kita lihat lagi. Oke. Jumlah kepala keluarga. Berapa jumlah kepala keluarga di sini? 64.000. 6.500 jumlah kepala keluarga, jumlah kakak. Oke, berarti kalau di rumah, di Wajo, di Kota Sengkang ada 64.000 kepala keluarga. Berarti kurang lebih ada juga 64 rumah, 64.000 rumah kurang lebih kan? Ya paling kurang dikit lah gitu, karena biasa ada satu rumah 2 kepala keluarga gitu. Oke, kalau ada 64.000 rumah, coba ada itu tangkap. Ya pungka bola ada perlu. Apa? Dari rumahnya saja, dari bangunan rumahnya, apa dibutuhkan? Karena bolana, agar dibutuhkan. Oke, perabotan, kayak apa lagi? Aja ya perabotan, apa simpul, Lina, mesti itu sarona. Oke, elektronik 1, berarti minimal kulkas. Berarti kebutuhan kulkas orang Wajo berapa? 64.000. Umur ekonomis, anak akuntansi, siapa akuntansi? Ada akuntansi? Oke, berapa umur ekonomisnya kulkas? Berapa umur ekonomisnya menurut akuntansi sebuah kulkas? Berapa tahun umur ekonomisnya? 5 tahun. Berarti setiap 4 tahun kita harus menawarkan lagi kepada orang itu. Berarti apa? Kalau kita mau jualan kulkas, siklusnya kayak begitu.
elektronik disingkat, dia nggak boleh nyetok begitu banyak, karena jumlahnya cuma kayak begitu. Itu pun nanti repeat ordernya setelah 4 tahun atau 5 tahun. Paham? Oke, butuh apa lagi? Televisi, sama kurang lebih. Apa lagi? Perlu nggak telepon? Telepon mana? Berarti butuh nggak gitu? Butuh. Maka itu yang Anda tawarkan. Rumah butuh plafon. Rumah butuh apa lagi? Lantai ubin, lantai tehel. Rumah butuh apa? Pelicin lantai kayu. Maka itu yang kita jual. Oke? Nah, penyakitnya pebisnis pemula apa? Selalu bisnisnya berjalan di 3F. Food, fashion, fun. 1. Food, makanan. Maka tadi maka betul-betul itu bisnis makanan. Makanan ringan lah, makanan kekinian lah gitu. Oke? Saya termasuk orang yang tidak merekomendasikan itu. Kalau pengen cari viral, pengen cari halo ownerku, order na tiang di lapangan Merdeka, mendre ngelona, mendre alona kau puja dia mau jadi dina. Bisnis makanan saya tidak rekomendasikan, Dinda. Berapa penduduknya kota saya kan tadi 400 jiwa, 400.000 jiwa kan? Oke. Boba-boba yang ada di lapangan Merdeka, yang ada di pasar Malang, tak beli siaga kok beli. Ayo, berapa kali pernah beli? Pasti sampai itu kami nangyasa yang tak beli ketelu. Oke? Kurang ibu coba, mapak yang beli rasanya. Kasih betul muka baru, letek isi. Kasih betul baru, letek isi. Itu deh ya, semakna, ngeli tak kapo-kapo. Oke? Bahasa Indonesia, bahasa kerennya adalah pembeli yang FOMO. Tahu FOMO? Ikut-ikutan, bahasa Indonesianya ikut-ikutan, bahasa Inggrisnya FOMO, bahasa Bugisnya tak kapo-kapo. Makanya semua minuman kekinian sudah ada survei nasionalnya, itu kurvanya hanya 3 bulan. Ya, tak kapo-kapo Tommy. Buka laris di 2 minggu pertama, nanti di bulan ketiga pasti sudah surut. Saya jamin. Facau nih tau, ada jinna nih tau. Kurang main coba tau, tak mau apa kalau rasanya. Oke, sama dengan bisnis ayam-ayaman, ayam goreng, ayam geprek dan lain sebagainya. Kurvanya berapa? 8 bulan. Penasaran itu, lebih. Masa ini penasaran itu? Maka 8 bulan dia akan turun kurvanya. Maka solusinya adalah, kalau ada nggak yang buka bisnis kayak gitu? Ada yang punya? Apa ada keluarganya punya bisnis minuman kekinian? Kalau ada, sampaikan pesan saya. Kalau bisnis minuman kekinian, nara mewek, mekawe ini, mecawe ini rakyat rotan lumpulenge, mecawe ini rakyat jelena, edume menu baru, edume menu varian baru, rasa-rasa baru, beramen resi vemo familiar. Ya kira tempat turun-turun muli jaman, nah cinta nih tahu nih, pura mana nih coba. Maka begitu masuk 2 bulan setengah, masuk di hari ke-70, hari ke-80, segera bikin. Misalnya tadi boba rasa Thai tea, berikutnya adalah boba rasa arang, boba rasa pasir dan sebagainya. Bikin lagi rasa-rasa baru. Contoh ya, supaya apa? Supaya orang ada varian baru. Tetapi di hari ke-70 pasang spanduk di depan gerobakmu itu, 14 hari lagi akan ada varian baru yang kami perkenalkan. Jadi buat orang penasaran supaya nanti datang lagi. Kalau ayam, oke, kan tidak mungkin banyak banget variannya kalau ayam. Maka segera pindah tempat. Oke, bahasa namuka kok kalau orangnya bahasa sempangi. Nah, rata ini pitung pulang, pelecet dia bajalele, kurus ki bajalele, pelecet si apa sih? Tempangnya, kurus ki tempangnya, pelecet si lotai, kurus si tai, pelecet si kurus sempangi, kurus si sempangi, pelecet lo bulu cefo, pelecet lo rayang, pelecet lo rupiah dan seterusnya sampai dengan apa lagi. Mampakur pada cocok. Jadi kalau ada dedekku yang mau buka bisnis kayak begitu, aja nih, gedung asewa bawan dong. Ya, asewa orang bilang tuh, tapi itu pura nggak sewa nih. Aja tak mau sewa talu. Nah ini masalah gitu tuh. Gitu.
Oke, nah ini yang dimaksud dengan berbisnis dengan data, adik-adik semuanya. Oke, jadi itu Mega makan, oh yang penting semangat, yang penting punya niat, ilmu. Ya, diawali dengan semangat, tapi dikali-kali tongi. Ada tong ilmunya, makanya ada namanya ilmu bisnis. Nah, saya ada di situ, saya pahami. Ada namanya big data. Kita olah di situ, adik-adik semuanya. Oke ya? Oke, satu cerita terakhir sebelum saya buka sesi tanya jawab. Kemarin di acara Pesta Wirausaha di stadion, ya, di Minong itu, ada peserta, rumahnya arah-arah komodi gitu ya. Saya lupa namanya. Dia nanya, Kak, bisnis saya adalah peternakan kambing. Gimana caranya biar bisnis saya berkembang? Oke? Dia bilang buka ada tanda-tanda Kak, ini bisnis ini. Bisnis apa? Kambing. Dia lo tanya kambing. Kamu jualan bisnis kambing, pada saat kapan sih orang beli kambing? Akikah. Oke, satu kepala keluarga berapa kali akikah dalam 1 tahun? Sistem itu. Apa matkoli? Ya 2 tahun, 3 tahun ke depan. Dan sementara angka rata-rata kelahiran di Wajo, satu kepala keluarga maksimal telunya anaknya. Berani lebih berkeruh. Oke, rata-rata adalah 1,8 kalau di 1,87 kalau di Wajo. Berarti apa? Maksimal 2 satu kepala keluarga. Oke. Aku akui kami mulai lu meresak itu. Oke, apa solusinya? Kalau pengen melakukan itu gitu. Oke, solusinya adalah ada nggak di Sengkang komunitas Arab? Kamu bawa kampung Arab di Sengkang? Jadi, dia nggak penghuni nggak tahu saya di dua minggu nggak tahu di mana cuma letul, lebih letul. Maka komunitas Arab lah yang suka mengkonsumsi kambing. Maka itu pasarnya sudah tidak ada. Lalu apa yang harus saya lakukan? Oke, tidak perlu ditutup, tapi rubah cara bermainnya. Saya bilang gini, kamu kan mahasiswa jurusan alumni jurusan pertanian. Yang kamu lakukan adalah kandang kambing itu setting menjadi edu-farm. Menjadi apa? Peternakan untuk edukasi. Oke? Mendidik anak-anak ETK, anak SMP, anak SD, anak SMA untuk datang di situ belajar. Oh, ini yang namanya jenis kambing etawa, ini kambing lokal, ini kambing ini kambing ini. Oh, cepakannya kayak begini, oh caranya kayak begini, merah susunya kayak gini. Larinya ke EduFarm. Oke? Orang EduFarm ke sana bayar nggak? Bayar. Nah, ketika ada EduFarm di situ, apa yang terjadi? Anak TK ada kunjungan lapangan kayak begitu, yang heboh siapa? Yang berkunjung anaknya, yang heboh siapa? Ibunya. Oke? Maka di EduFarm itu bukan mau ke foto booth. Ibu, tadi foto keke sama kambing, oke? Baru kemudian, oke, fotonya gratis. Mau foto sendiri silakan, tapi kalau mau di print dengan kualitas bagus, hubungi bagian multimedianya SMK 1 Wajo. Satu foto 30.000. Boleh nggak kayak begitu? Boleh. Oke, boleh nggak terus kemudian di situ bikin kue-kue yang ada kombinasinya dengan kambing, donat rasa kambing misalnya, ya toh, apa namanya, mochaccino rasa kambing, kan boleh. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan merubah cara berbisnisnya. Jadi jangan berpikir mainstream bahwa berbisnis itu harus peer to peer, ada produk dijual, tidak bisa kayak begitu. Banyak cara yang bisa kita pakai. Nah, silakan. Halo, ya. Usaha apa untuk disingkat? Usaha apa dibuat kalau disingkat? Cocok. Perkenalkan nama dulu. Oke, perkenalkan nama saya Rizal Aswad dari kelas 11 Agus 1. Silakan nih. Oke.
usaha apa yang cocok untuk di Sengkang? Oke. Usaha apa yang cocok di Sengkang? Aku kira-kira. Bikin yang iseng ini aja. Usaha apa yang cocok di Sengkang? Nah, bikin yang iseng ini aja. Oke. Jadi gini jawabannya. Hajar Aswad ya. Berkas itu semua dulu. Hajratul Aswad. Oke. Gini. Usaha apa yang bagus di kota Sengkang? Okay. Tidak ada ilmunya, tidak ada parameternya usaha apa yang paling bagus. Tidak ada. Okay. Yang ada adalah semua harus kita analisa, semua harus kita kalkulasi. Oke. Boleh duduk nih, silakan. Mau tuang bikin tertol. Oke. Zaman saya kuliah dulu, ada sebuah pekerjaan job sampingan yang saya dapat dan lumayan hasilnya. Namanya adalah surveyor. Jadi, adindaku semua, salah satu, Anda tahu Ramayana? Tahu ya? Ada nggak Ramayana siapa? Belum ada ya? Anda tahu Ramayana? Ramayana itu gini. Ramayana sebelum buka cabang di salah satu kota, maka dia akan melakukan yang disebut dengan survei bisnis. Survei bisnisnya apa? Dia sewa mahasiswa, dibayar ya honor-honor jam-jaman lah ya. Saya kebetulan termasuk salah satunya, dan saya dapat satu kelompok saya 5 orang. Kami nongkrong di lampu merah, perapatan gitu ya. Ini perapatan. Perapatan apa bahasa Bugisnya? Timur perapatan bahasa Bugisnya, perapatan agak bahasa Bugisnya. Agak perapatan apa bahasa Bugisnya? Fake kain. Fake kain itu perapatan. Oke, fake apa, fake telu. Kau tikungan agak bahasa Bugisnya. Kau tikungan apa agak bahasa Bugisnya Pak? Tikungan. Lekoran la ilaha illallah. Tikungan itu bahasa Bugisnya fanyingkulu. Fanyingkulu. Pernah dengar nggak? Ayo. Meragukan bahasa Bugisnya. Oke. Jadi kami di perapatan itu ada satu kelompok 5 tim, saya koordinator, lalu kemudian teman saya satu di masing-masing titik. Tugasnya adalah dia bawa apa namanya papan pengalas ini kalau kita ujian gitu ya. Lalu kemudian ada kertas, kerjanya adalah menturus. Tahu kan menturus? Hei, belajar statistik kan? Aku mana anak akuntansi masih belajar nggak statistik? Oh tidak ada lagi, statistik bisnis sudah nggak ada ya tentang pelajarannya. Oke. Turus itu yang kata teman domeng sedih 2 telu 4 5. Turus namanya itu ya. Oh gitu ya. Nah kita hitung berapa jumlah motor lewat, itu dihitung satu-satu. Jadi satu orang dapat jatah masing-masing 1 jam. Jadi orang yang ada di lampu merah itu dihitung 1, 2, 3 berapa mobil gitu ya. Nah bukan cuma itu yang dicatat. Yang naik motor itu dia pakai baju warna apa? Merah sekian, ini sekian, ini sekian, ini sekian, ini sekian. Oh kita catat itu. Oke? Nah nanti data itu dikumpulin dari satu kota, maka keluarlah data resmi. Oh orang Jogja itu sukanya pakai baju-baju warna soft, tidak suka pakai baju yang menyala. Maka begitu Ramayana buka di Jogja, produk yang dijual adalah kaos, baju, sepatu yang warna soft. Nggak mungkin ada warna yang menyala. Itu riset namanya. Maka adindaku semua, kalau mau buka bisnis minuman misalnya di kota Sengkang, perhatikan ini jalan-jalan apa. Oke? Yang jalan Poros Sempange Parepare itu jalan apa? Jalan provinsi kan? Provinsi apa kabupaten? Provinsi ya kalau salah. Provinsi kan? Maka bisnis minuman kekinian itu nggak mungkin di jalan poros provinsi. Kecil kemungkinan laku. Kenapa? Karena kecepatan mobil, kecepatan motor itu pasti di atas 40 km per jam. Bisnis minuman seperti itu yang konsepnya take away, yang dibawa pulang, itu cocoknya di jalan kecamatan. Oke, yang di situ mengarah ke perumahan. Itu namanya berbasis data. Nah, maka adindaku yang ada di sini caranya tuh kayak begitu. Harus ada datanya dulu. Nah, bisnis apa yang paling bagus? Lihat dulu di sekitarmu potensinya apa nih. Contoh, siapa tadi Hajratul Aswad? Di mana kamu nih?
Oh, Bontosa, oke. Di sekitar sana ada nggak, di Bontosa dekat rumahmu itu ada nggak kompleks perumahan? BTN ada? Oh, nggak ada. Ah, di sini kan banyak nih BTN di belakang gitu ya. Orang BTN pasti butuh apa? Salah satu jasa yang dibutuhkan, laundry kan? Ada yang membuka laundry di sini nggak, di ruangan ini dengan modal 20.000? 20 sebuah buka laundry. Saya ajari caranya. Caranya gampang. Ya toh? Anggaplah kau tinggal di sini. Di belakang kan ada kompleks perumahan. Anggaplah di belakang itu ada sekitar 400 rumah. Anggaplah ya. Oke, yang kau lakukan, cari kau laundry terdekat di sini. Ada nggak laundry terdekat di sini? Oke, tasnya sekilo. 5.000. Jokai rupanya laundry. Mau kita bantu pasarkan kilo berita. Oke, mau kak sediakan jasa layanan laundry antar jemput. Oke, usaha parkir pelanggan, saya ada saroku, saya ada komisi itu. Kalian masih menang itu? Kilo ini Rp1.000, kilo. Oke, baru pinjam komputernya sekolah. Kau bikin flyer, kau bikin nih poster-poster kecil tuh, ukuran A4, F4 gitu. Siapa namanya tadi? Siapa namanya tadi? Tiara Laundry. Melayani laundry antar jemput delivery order. Hubungi nomor ini. Taruh nomor HP itu. Baru kemudian itu kamu print tuh tadi. Kamu print fotokopi, pasti di 20 semua fotokopi. Kayak aja lah 10 sebut apa fotokopi. Kurero lingengi kanji, lingengi leng. Tiaro nangi kertas saya fotokopi, tempel di banyak tempat di kompleks perumahan itu. Apa yang terjadi kira-kira? Insya Allah akan banyak orang telepon kok. Dia ada laundry di rumah di blok ini, nah ambil ki. Datang ambil. Datang ambil. Pas ada yang ini plastik kok. Oke, Tiara Laundry. Aja dah mencetai. Klip ini bawah kertas sabuk, untuk tulis baru tempel apa di klip di situ. Sudah ambil. Store ke ibu tadi yang punya laundry. Kayak itu laundry ke puri laundry setrika, kan lebih mendeceng. Nah, doko plastik bening toh, baru ada notanya di situ, ya enggak? Oke. Sampai lo plastik jadi, lagi cutter atau sile, pasti nota. Oke, ganti dengan notamu. Aja federalnya. Korupsi gitu. Ganti bawah nih nota. Nah, harga tetap sama. Yang tadinya misalnya adalah Sembangge Laundry, ganti menjadi Tiara Laundry. Harga tetap sama. Antara di family, orang pelanggan itu, flash ini kamu. Oke, saya mau renangnya Rp10. Aku 5 kilo, 5 Rp10. Oke, ini kan jamai. Sembangge Laundry. Ini kan makan reso, Sembangge Laundry. Ini kan mau saro, Tiara Laundry. Oke, tanpa kau banyak saja dia, langsung kau buka laundry sampinglah Sembangge Laundry persis. Ini kan laku. Nalak letak. Itu pekerjaan saya dulu waktu jadi mahasiswa. Oke, tidak perlu Anda, tapi bisnis itu tidak harus kita yang ngerjain. Ini kan kabel di bolana tukang listrik, tukang batu. Ini kan kabel di bolana tukang listrik, tukang batu. Buru di poster menerima jasa renovasi rumah, mulai dari cat genteng, perbaiki saluran air hujan, perbaiki tembok rembes, perbaiki tembok retak. Hubungi nomor ini. Masa itu tunjuk benci di tukang? Kau engkau telepon kau? Kau beli bola? Beli bola. Mau suruh joko jamet tuh? Oke? Iro pun nggak boleh beli cengi bola. Dia suruh makan majak itu. Iko mesti urus beli bola. Mau sedih? Simpel nggak? Simpel. Jadi bisnis itu tidak harus engkau modal, sewa fikir ruko, membuat gerobak, pakai. Tidak. Bisnis itu dimulai dari hal kecil. Ya nasa ngeoge to mapandumu memang pas to mapandudu memang pada jaji. Ya di satu sengkange bukan habis itu tapal sogi. Tapal beda tanaman aja megati. Nenemu. Oke. Nah, mulai dari hal-hal sekecil itu. Oke, tadi nih. Saya waktu kuliah, kan kuliah saya itu kan kursinya masih kursi jati. Kalau sekarang kan ada kursi sitos ya, kursi sitos yang ada tempatnya dulu di situ ya, yang untuk bangku kuliah kan ada kan kayak gitu. Nah, zaman saya kuliah itu masih kursi jati, oke, kursi jati yang rangkanya besi. Ya, saya kuliah Jogja juga kayak gitu.
Dan saya lihat kursi jati itu sudah penuh dengan coret-coretan spidol, tips, dan lain sebagainya. Kan tidak enak dilihat toh. Apa yang saya lakukan? Pada saat menjelang libur kampus, saya bikin proposal ke rektor saya. Saya menawarkan jasa membersihkan kursi yang penuh dengan coretan. Ada lemak nih janero, boleh tinggal. Selesai. Oke, biasa sih. Kalau nggak di itu juga. Iya, dulu. Hobi mana berikut? Ada 2 adik kandung saya ke Jogja kan gitu ya. Muridnya Pak Darmawan 1 sama 3. Saya bawa semua ke Jogja. Si Patah lunak jadi. Kau dulu nih. Oke, jasa membersihkan kursi kuliah. Kalau mahasiswa yang kan bikin proposal, permohonan bantuan begini, jasa yang lebih. Dapat duit. Oke, apalagi bisnis saya. Ya, waktu itu saya jalankan Dinda. Zaman saya kuliah. Pokoknya tujuh kota merantau. Nah, dia adalah tuh kirimannya. Lari 100, tak itu cara untuk mandiri. Kan? Apalagi saya lakukan Dinda. Saya buka jasa membersihkan rumah. Dia kata saya nggak mampu, saya mau kubalan di pacing bulan. Mau kubami bulan di Jemeng. Ya, papa dari Yoloko. Ya, nggak ada di Yoloko. Oke, apa yang dilakukan Dinda? Buka jasa bersihkan rumah. Oke, ini kok ciri-ciri ke kok makanya gengsi kok kayak ini. Ada modal anak. Pasring, sika, papel, sube, kandau, bengku, soda. Nggak modal anak toh? Perlu kita beli. Nggak beli belum? Maka saya bersihkan rumah orang-orang kaya yang ada di Jogja. Saya bersihkan, pasti dapat uang dong. Dan ceritalah kamu dari mana? Saya dari Sulawesi merantau kuliah di sini. Wah, tunggulah rasa ibanya. Yang tadinya perjanjian jasanya adalah 800.000 satu rumah, dibulatkan menjadi 1 juta. Itu, ibunya boleh menjadi 1 juta. Oke? Pure loh, pasti depan lagi. Dia nggak punya di depan lagi, atau depan lagi. Kayak meson itu, ya tuh kesesa. Kalau saya selesai, TV nak lesut dikeluarin, itu Cina. Oke, sudah jadi kan Dinda semuanya. Ada lagi satu keuntungannya. Toh, mati nanti kedua, Elina ya. Manjili pokoknya mama tahu lama takut. Pak, bisa lihat di pojokan itu banyak pot-pot plastik yang sudah nggak kepake. Itu jadi sarang nyamuk loh itu Pak. Gitu. Udah buang aja. Saya buang, masukin karung gitu kan. Pak, di gudang Bapak banyak saya lihat kardus-kardus bekas dan kertas-kertas yang sudah tidak ter. Oh, sekarang bersih, buang aja, bawa pulang gitu. Pada kumannya. Udah ya, timbang. Masih di situ? Segitunya Dinda. Caranya cari uang itu seperti itu gitu. Aduh, bukan saya minta tawarkan jasa. Oke? Saya ingat sekali zaman COVID itu ada sepupu saya jualan ikan di pasar. Waktu itu sudah Kak, masa orang kakak makan saya. Itu tuh mana pesai? Dia diterima baru balik. Maka ada negara mana bisa gak? Kakak usaha jasa kurir. Nah, banyak sekarang jasa kurir disekan kok. Nah, itu dari zaman corona itu kita inisiasi. Saya didik kurang lebih 18 orang. Saya ajari bagaimana caranya bagaimana tuh dulu. Saya ajari caranya bagaimana membuka bisnis jasa kurir. Maka kita denusi itu saya kami. Mulai dari saya dikutuk. Namun pasar dikutuk kan. Akhirnya apa? Ada peluang bisnis dari jasa kurir. Oke, itu ya. Jadi siapa tadi Hadratul Aswad tadi, tidak ada bisnis yang pasti bagus nih. Oke. Prinsipnya adalah apa yang ada di idemu, validasi dengan data-data memungkinkan dieksekusi atau tidak, segera eksekusi. Dan jangan pernah takut mencoba. Saya sudah kenal banyak pengusaha, saya sudah banyak diskusi dengan banyak pengusaha nasional internasional. Saya sudah banyak baca buku, saya sudah ikut forum bisnis di mana-mana dalam luar negeri. Saya belum pernah nemu satupun pengusaha di muka bumi ini yang sukses di usaha pertamanya. Saya belum pernah nemu pengusaha sukses yang kaya raya dari bisnis pertamanya. Bisnis pertama, kedua, ketiga, sampai dengan ke-8, ke-12 itu adalah bisnis percobaan, itu adalah bisnis tempat untuk belajar, sampai dengan dia ketemu dengan
the winning business, the winning product, the winning service dan lain sebagainya. Jadi butuh dicoba, coba jatuh bangun lagi, coba jatuh bangun lagi. Berbagai macam pekerjaan dikerjakan, akhirnya ketemulah dengan bisnis terbaik yang menghasilkan cuan yang besar. Dan itu butuh berkali-kali. Sama halnya dengan kita mencari pasangan hidup. Oke? Kita butuh jatuh cinta berkali-kali. Kita mungkin bisa gonta-ganti pacar baru kita dengan jodoh terbaik. Ya itu proses hidup. Kayak ada yang kayak begitu di ruangan ini? Tidak ada ya? Oke. Ya, gitu ya Pak Direktur. Ada lagi yang mau nanya? Silakan. Langsung aja nih. Ya, tidak usah formal-formal, silakan. Ayo, ada yang mau nanya lagi yang perempuan? Silakan. Ini kelas berapa? 11 itu kelas 2 ya? Kelas 2. Oke. Siapa ketua OSISnya? Oh. Oke, ada orang yang di sini nggak ada? Oh, tidak ada. Ayo, silakan ada yang mau diskusikan? Oke. Ada yang dari luar Wajo di sini, yang sekolah di sini? Ada yang orang tuanya di luar Wajo? Ada? Oh, ke Wajo mana? Ada satu orang. Mana nih? Dari Bandung. Bandung, Jawa Barat. Baru dak Sunda. Sundana paling di mana? Bandungnya paling di mana? Udah tuh di Kota Jalan Naon. naon. Oh, Pasir Koja. Terus nih. Betah di dia. Salah satu modal seorang marketer, seorang pebisnis itu harus banyak paham bahasa lokal. Wajib. Karena negosiasi terbaik adalah negosiasi menggunakan bahasa lokal. Oke, coba Anda kalau ke pasar, kalau ke pasar, tiga menyamam bahasa Indonesia atau bahasa Ugi? Di Jawa begitu, di Sunda begitu, di Batak begitu, di Banjarmasin begitu. Orang negosiasi menggunakan bahasa daerah. Karena saya pekerjaannya seperti itu, maka saya adalah orang yang berjuang menguasai banyak bahasa daerah. Wajib itu. Ya, jadi ada beberapa bahasa daerah, kurang lebih 7 bahasa daerah yang saya bisa. Ya dipaksa. Oke, ayo ada lagi yang mau diskusi, yang mau buka? Ayo, apa yang mau diskusikan? Pak, bagaimana cara cari jodoh lewat online? Bisa juga cari jodoh lewat online. Ayo, silakan. Ada yang mau buka sesi tanya jawabnya? Oke. Siapa yang punya minat pengen punya usaha nanti? Setelah lulus pengen buka usaha? Ayo, boleh angkat tangan. Saya bantu, saya arahkan. Silakan. Ayo, mana gak ada? Siapa nanti yang lulus pengen langsung menikah? Ada satu. Yang pengen kuliah? Oke. Kalau kuliah, mulai dari sekarang, mulai pikir ya besok ketika kuliah apa pekerjaan sampingan yang bisa dikerjakan. Ya. Nah, ada banyak ide tadi. Gitu. Ada yang pengen buka, ada yang sudah buka usaha? Ayo saya bantu, saya arahkan. Atau yang pengen, yang baru punya idenya? Siapa yang sudah punya ide usaha? Siapa yang punya ide usaha? Jualan kek, jasa kek, apa kek gitu boleh, silakan. Ayo boleh, silakan. Siapa yang punya niat pengen cari kerja? Oke, yang pengen langsung kerja, katakan. Oke, saya kasih ilmunya ya. Ini mungkin bisa bermanfaat juga. Ini juga akan bermanfaat bagi BKK sekolah ya. Saya kebetulan adalah pendamping BKK SMK se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi tempo hari ada beberapa guru SMK se-Daerah Istimewa Jogja datang ke kantor saya di Jogja, itu belajar bagaimana membantu anak-anak sekolah zaman sekarang lulusan SMK untuk gampang mendapatkan pekerjaan. Oke, ini boleh ada diskusi dipelajari ya, boleh dilihat. Oke, bagaimana caranya kita nyari info lowongan kerja yang sifatnya lokal? Taruhan misalnya di Sengkang. Oke ya, baik. Pertama, supaya kita selalu dapat update lowongan kerja Sengkang, maka atau Wajo, gunakan cara ini. Pertama, ini bisa dipakai ya.
masuk di Google masuk di Google Alert seperti ini udah. Lalu buka yang tulisan alert. Buka alert seperti ini. Lalu kemudian Anda ketik di sini misalnya adalah locker sengkang. Locker sengkang ya. Lalu kemudian buat notifikasi. Sudah ya. Sudah. Locker sengkang seperti ini. Lalu kemudian tambah di sini. Anda ini hapus dulu. Nah, lalu kemudian di sini Anda masukkan nomor alamat email Anda di sini. Ada alamat email di sini. Maka dengan demikian, setiap kali Anda update informasi tentang locker di dunia online, maka informasi lowongan kerja itu masuk ke email Anda langsung. Jadi locker sengkang kayak begini, lalu kemudian tinggal Anda tambahkan nanti ke ke alamat email Anda, maka nanti di email Anda akan banyak terima informasi tentang lowongan pekerjaan. Nah, buat Bapak guru dan Ibu guru di BKK ini bisa dipakai atau pakai cara kedua. Cara kedua yang bisa dipakai untuk mencari info lowongan kerja untuk murid-murid kita adalah lagi-lagi semuanya masuk di Google dulu. Nanti dari Google Anda ketik kayak begini. Misalnya kafe Sengkang, maka PR-nya kita adalah inventaris dulu daftar kafe yang ada di Sengkang. Seperti ini. Sudah dapat ya? Ini sudah dapat kayak begini. Nah, maka pekerjaan kita adalah ini, kita klik di sini atau langsung dulu di bagian maps. Di bagian maps, maka kemudian keluarlah data-datanya seperti ini, lengkap dengan alamatnya, bahkan ada yang punya nomor telepon. Nah, silakan dari BKK sekolah itu mengirimkan surat kepada mereka. Jika Anda membutuhkan karyawan dengan kualifikasi seperti ini, bisa hubungi BKK sekolah. Kalau perlu, bikin rekrutmen on location ya. Jadi di SMK ini undang-undang pemilik kafe itu rekrutmen di sini. Itu yang kita lakukan di Jogja. Jadi kafe-kafe di sebuah daerah di kafe-kafe yang ada di sekitar kota itu diundang ke sekolah untuk melakukan rekrutmen langsung, ditentukan harinya. Jadi anak-anak sebelum lulus itu ada mungkin sebelum pelepasan lah ya, itu dibikinkan career day. Jadi sekolah kita bikin career day, sediakan 2-3 ruangan, lalu kemudian mungkin dari kafe A, kafe B, kafe C, HRD-nya, dan di situ langsung tes wawancara murid-murid kita yang belum pelepasan wisuda ini gitu. Nah, caranya kayak gini. Jadi kafe-kafe yang ada kita inventaris, nanti diundang satu persatu. Atau bisa juga misalnya bank. Bank-bank itu semua diundang untuk melakukan acara career day di sekolah kita. Nanti yang dilakukan oleh guru-guru di sana. Ada lagi cara lain yang bisa dilakukan, tapi ini mungkin di kota besar. Kalau di kota Sengkang mungkin masih sulit. Sekarang perusahaan-perusahaan besar itu info lowongan kerjanya tidak lagi dipasang secara terbuka untuk umum. Tapi kan misalnya Honda, Yamaha, perusahaan-perusahaan besar, itu sekarang mereka info lowongan kerjanya di-share di akun Instagram mereka yang biasanya namanya adalah HRD Honda, HRD.Yamaha, HRD.Indofood, Indomarko. Nah, biasanya info lowongan kerja ini kayak gitu. Nah, itu bisa ada yang digunakan sebagai tempat untuk mencari info-info lokal. Kurang lebih seperti itu. Ada semuanya. Ada lagi? Silakan. Ada yang mau nanya tentang dunia bisnis, dunia digital marketing? Ini pembekalan untuk usaha, gitu ya. Siapa yang di sekitar rumah Anda, di sekitar lingkungan Anda? Siapa yang dari Bitung Panua? Ada Bitung Panua? Siwa sekitarnya ada? Siwa sekitarnya apa sih yang terkenal? Durian. Bisa nggak di-online kan? Bisa. Kenapa tidak bisa? Tidak bisa di-online kan kalau pengen go nasional. Tapi jualan durian dengan target orang Sengkang saja memungkinkan nggak? Ya, sangat memungkinkan. Apa yang kita lakukan?
Oke, mereka udah lihat siwa toh? Catat mana nomor HP guru? Nah, pemulihan asli saya dia kan dia belum beli dulu pun, lantar ke waktu itu belum ada. Dia lakukan kayak begitu. Ya. Sangat memungkinkan. Tahu? Wah, aja tuh sih tak pak, tanggal tuan beringi guru kan? Bangsa misalnya ke rumah terima gaji kiriman dulu ya. Nah gitu. Oke. Apalagi misalnya ikan misalnya, dan itu sangat memungkinkan. Oke. Saya tahu persis Bapak Kepala Sekolah kita ya, Pak Bahrudin Habe, itu kakak kelas saya. Beliau adalah semenjak SMK dulu di sini, beliau adalah orang yang pokoknya najul limana lipat sampai guru dari orang. Ya, itu pekerjaannya beliau dulu. Sampai dengan kuliah beliau itu seperti itu. Mabuk lipat sampai, lipat tanu toh, lipat walidah. Nah itu pekerjaannya Pak Bahrudin Habe dulu. Dan itu yang membiayai beliau untuk kuliah. Saya tahu persis perjuangan beliau. Kakak kelas saya 2 tahun di atas saya. Saya masuk 94, beliau 92 berarti. Oke. Ada lagi? Nah, model-model kayak gitu mulai dari hal-hal sekecil itu ada di Kusuma, Adinda Kusuma. Di sini ada jurusan apa namanya? Otomotif ya, ada ya? Ada ya, motor kan? Servis ringan gitu. Kenapa sih tidak ada itu yang tahu servis motor dan sebagainya? Kenapa tidak buka servis panggilan? Oke ya. Saya coba cari kemarin. Karena kebetulan motor yang sepinjam ada sedikit masalah, maaf ini. Ya. Oke ya, adik-adikku semua, lihat di sini. Ini ada saya mencoba mencari karena kemarin saya ada masalah. Servis motor panggilan relatif tidak ada. Ini ada beberapa batch-nya, tapi semuanya tidak aktif. Cuma dibuat dan nggak pernah diurusin gitu. Ini ada nih, oke? Oke. Nah silakan, adik-adikku bikinlah kayak begini gitu. Oke? Yang paling gampang, tidak usah punya website. Tidak usah punya macam-macam gitu. Bisa main TikTok nggak? Nah, TikTok aja dipakai. Anda bikin konten di TikTok, oke? Yang TikToknya itu kontennya nanti kan Anda bikinnya direkam dulu, baru diedit kan? Editnya pakai apa biasanya? Oke, capcut ya. Oke, Anda pakai capcut untuk kemudian ngeditnya. Pada saat Anda edit, filenya nanti kan disimpan dulu filenya kan? Nah pada saat Anda simpan filenya, nama filenya harus servis motor panggilan terdekat Sengkang, nama filenya. Jangan nama filenya aneh-aneh tulisannya kayak begitu, nggak bisa dibaca. Tapi apa? Servis motor panggilan terdekat di Sengkang. Sudah ya? Oke. Itu terakhir. Nanti pada saat diedit yang kamu lakukan lagi adalah kan konten TikTok itu kan ada thumbnail teksnya yang muncul di bagian depan itu, sampul teks. Nah, bisa. Terima kasih banyak nih. Ini yang saya tunggu dari tadi. Sekrup balik sekrup. Oke. Nah, pada saat ngasih di video TikTok itu, Anda bikinkan video TikTok itu. Tadi ibu tanya di buka aja. Oke. Oke. Pada saat bikin TikTok itu pastikan di sini. Ini kan ada teks yang nempel di video, ya. Pastikan di situ ada kata-katanya di situ. Halo guys, saya melayani servis motor panggilan terdekat di Kota Sengkang. Ini harus ada di sini tulisannya. Oke. Lalu voice overnya, kalimat yang keluar, text overnya itu juga harus ada kata-kata itu juga. Oke. Lalu ada di captionnya itu harus ada kata-kata itu juga. Hashtag harus ada kata-kata itu juga. Nah, kau bikin kayak begitu posting, maka nanti hasilnya nanti muncul di pencarian Google nantinya. Oke? Kayak gini ya, jadi bikinkan seperti itu.
Oke. Nah ini kayak gini. Ini boleh nih pakai kayak gini gitu. Ya. Oke ya, itu Anda bisa membuat seperti itu. Yang jurusan servis motor kan ya servis ringan, sekedar misalnya motornya nggak bisa di starter atau mungkin businya bermasalah, kan Anda bisa ngatasi ya seperti itu gitu. Atau remnya lengket, kan Anda bisa ngatasinya gitu. Baik, saya kira itu Adinda. Satu lagi mungkin pertanyaan sebelum kita tutup. Silakan, ada yang mau nanya? Boleh. Silakan. Ayo, biar rebut aja. Ayo, silakan. Jangan malu-malu. Anu kantor. Balik. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Andi Kendriningsa dari kelas 11 AT1 KBK. Pertanyaan saya, bagaimana jika rencana yang sudah disiapkan tidak berjalan sesuai dengan rencana awal? Terima kasih. Bagaimana jika bisnis yang sudah direncanakan tidak berjalan sesuai dengan rencana awal? Oke, baik. Terima kasih. Siapa namanya Andi? Andi Kendri Lengka. Semua betul semua. Lengka atau lengka? Lengka. Ketua nama artinya namamu? Kendri itu apa? Tidak. Andi Kendri Lengka artinya apa? Orang yang tidak mungkin disingkirkan. Ya. Oke. Ya, baik. Ini. Bagaimana jika bisnis yang sudah direncanakan itu tidak berjalan seperti yang kita rencanakan? Dalam ilmu bisnis ada yang namanya jurus turn around, ya. Turn around, ya, putar balik. Nah, ketika bisnis kita tidak berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan, maka yang kita lakukan adalah balik ke settingan awal. Kalau HP kembali ke setelan pabrik. Maka yang kita lakukan, kita evaluasi. Jangan-jangan dulu kita melakukan riset market, riset bisnis itu salah. Oke, satu. Kedua, jangan-jangan perilaku masyarakat sudah berubah. Yang ketiga, jangan-jangan produk saya atau layanan saya ini, jasa saya ini sudah tidak lagi fit dengan marketnya sudah tidak cocok. Contoh, dulu beberapa tahun yang lalu, orang kalau beli minuman kekinian, beli es teh dan lain sebagainya, itu biasanya orang minum di tempat, ya kan? Nah, sekarang apa yang terjadi? Take away, dibawa pulang. Berarti apa? Ada yang berubah, perilaku masyarakat berubah. Oke? Dulu kita buka warung makan, minuman-minuman yang enak-enak itu kita mungkin harus punya kios, punya warung, orang masuk datang ke dalam itu maunya kayak begitu. Tapi sekarang perilaku masyarakat berubah. Perilaku masyarakat sekarang maunya beli makanan, beli minuman, kalau perlu tidak perlu turun dari motor. Konsepnya mereka adalah kalau perlu nggak perlu turun dari motor, jadi mereka nggak butuh parkir. Maka itulah alasan kenapa sekarang banyak warung kopi keliling, karena perilaku masyarakat maunya yang simpel dan praktis. Oh, bisa jadi bisnis kita tidak mengadaptasi itu. Kemarin di acara Pesta Wira Sahawajo ada satu peserta dari Kampiri, ya. Dia nanya, dia adalah hair stylist, tukang potong rambut gitu, ya. Dia nanya, Kak, saya sudah kerja kurang lebih 8 tahun menjadi tukang potong rambut, hair stylist, dan saya pengen buka usaha sendiri. Apa yang saya lakukan? Saya tanya, siang ini modal apa nih? Terus dia bilang, ganda, Kak. Mana ya, ganda asal mau modal kalau buka apa tuh? Ke bahasa siaga. Meriano Pak, 20 juta Pak, masa mau bertemu gimana kita? Oke, sebentar. Siaga kamu ngamuk. Mungkin asal 20 juta kamu Muhammad. Nah, apa yang saya lakukan? Kamu nggak usah sewa ruko. Kamu nggak perlu sewa ruko, buka tempat khusus untuk potong rambut. Coba kau bikin hair stylist mobile, tukang potong rambut keliling. Oke? Tapi nggak bisa tukang potong rambut keliling dengan gaya zaman dulu, pakai motor lalu kemudian
alat-alatnya taruh dalam tas. Siapa yang mau sekarang kalau kayak model kayak gitu? Nah, kau rancang gerobak, oke, kayak bemor tapi disetting ulang, lalu kemudian di situ ada tempat orang kayak booth, kayak kotak orang masuk ke situ untuk potong rambut. Nah, kau bikin kayak begitu. Lalu berarti nggak atur, Senin Selasa kamu standby di lapangan Merdeka, hari Rabu di RTH, hari Kamis di pasar tempe dan seterusnya. Dan tadi malam anaknya konsultasi panjang sama saya dan akan segera memulai begitu. Jadi banyak bisnis tidak harus terus kemudian harus serumit itulah gitu ya yang kita lakukan. Oke. Ada lagi misalnya begini, ya. Ada lagi yang saya lupa namanya siapa. Ya, oke. Dia bisnisnya adalah apa sih bahasa Inggrisnya? Babu campuran, ya. Data saya babu campuran itu, babu campuran itu kemana bro? Lo kau beli berat kato, lo kau beli bukan kato, lo kau beli falu-falu kato, gitu kan? Oke, babu campuran. Kemarin ikut acara gitu. Nah, bagaimana caranya mengembangkan ini gitu? Nah, saya cerita. Beberapa tahun yang lalu di Jogja ada sebuah masjid, lewat remaja masjidnya undang saya jadi acara kayak begini. PR-nya mereka adalah, Pak, berikan kami wawasan gimana caranya supaya masjid kami ini, tempat kami ini, minimal remaja masjid itu bisa mandiri, punya dana sendiri tanpa harus mengandalkan sumbangan dan donasi. Oke. Nah, kebetulan masjid itu berada di sebuah kompleks perumahan yang jumlah warganya, rumahnya kurang lebih 400-an. Nah, di tengah kampung itu ada salah satu pengurus remaja masjid yang dia punya usaha warung jualan sembako. Nah, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah, oke, kita buka jasa delivery service, delivery order sembako. Oke, dia pasanglah papan pengumuman di satu kompleks perumahan itu. Ibu-ibu warga perumahan Petir namanya, warga perumahan Petir. Mulai hari Jumat besok kami melayani delivery order untuk produk beras, telur, dan minyak goreng. Harga lebih murah, Rp500 dibanding belanja sendiri ke toko. Sisa Rp500. Lepet pengelie, apalagi itu saya kami betul reking. Maka apa yang terjadi? Oke, begitu hari Jumat ada kurang lebih 82 kepala ibu rumah tangga langsung order beras, telur, dan minyak goreng ke situ. Oke, harga lebih murah 500, ya yang terketofi ini kecil. Nah, lalu kemudian sekarang berkembang sampai ke telur, berkembang sampai dengan ke sabun mandi, berkembang dengan sampai dengan perlengkapan dapur yang lainnya. Nah, jadi begitu bisnis tidak berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan, ya satu, dites dulu. Planningnya jangan sampai memang tidak benar. Kedua, produknya tidak lagi diterima oleh pasar. Yang ketiga, dicek lagi, jangan-jangan perilaku masyarakat, perilaku pembeli sudah berubah sehingga kita telat. Dan sekarang kan terjadi perubahan konsumen kan sangat cepat banget berubahnya. Itu saran saya adik pembeli. Cukup? Ada lagi? Sudah 1,5 jam kita. Boleh, silakan. Ada lagi yang mau nanya? Silakan nih. Ya, mau nanya? Silakan. Siapa yang mau nanya lagi? Terus sini saja ini. Setelah mama apa itu gitu? Dan itu cerita kerja Jogja. Silakan. Silakan. Atau teman-teman atau mungkin ayahanda, bunda, para ibu, bapak, ibu guru boleh silakan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada saya kira masih ada? Siapa depan yang mau bertanya silakan. Silakan. Siapa? Pak Bubi yang mau bertanya. Mana aja? Mana baik? Mana baik? Silakan. Oh iya? Berapa?
Satu dua. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Ya, jadi terbuka pemikiran kita untuk buka bisnis ya. Saya juga terinspirasi kemarin anak saya bercerita, katanya mau bikin bisnis di Sengkang. Ini anak saya ini kan kuliahnya di bukan di Jogja, di Bogor, IPB ya. Kemarin ini dia sudah KKN di Jawa Timur. Dia bertanya, Mama, saya nanti mau pulang, mau bikin usaha ayam petelur. Saya heran kok kenapa? Usahanya kan teknik industri pertanian, kenapa mau larinya kayak itu peternakan? Jadi saya bingung kenapa bisa. Saya kira di Nusantara pertanian, Nak. Dia bilang, Emak, itu teknik industri itu bukan menjurus saja ke pertanian, tapi kita berpikir bagaimana kita punya teknik dalam usaha-usaha di bidang pertanian, peternakan juga bisa. Jadi saya bilang, oh iya, saya cuma mendukung. Kira-kira nanti, kebetulan ada Pak dosen jualan di sini, ya kita mau bertanya, kira-kira nanti itu prospeknya itu kira-kira kalau jual usaha seperti itu di daerah kita ini, karena dia bercita-cita mau bangun di kampungnya, dia mau kesingkan katanya, saya tidak mau kerja di Jawa, artinya dia mau cari dulu katanya kerja untuk cari modal baru bikin usaha di kampung. Saya mau kembangkan di kampung, katanya mau bikin itu karena di Jawa Timur tempatnya KKN ya, di situ ada banyak usaha begitu ya lihatnya. Jadi saya lihat juga Instagramnya dia, saya lihat tentu langsung di situ katanya storynya di situ, kordesnya kasih makan ayam petelur. Ternyata saya bersyukur dia punya minat untuk berusaha, bukan niat untuk jadi pegawai negeri. Ya, jadi ini minta dulu tips-tipsnya, bagaimana kira-kira ke depan ini supaya terbuka dia punya nanti pola pemikiran untuk membangun wirausaha dan mempekerjakan orang-orang yang ada di sini ke depan seperti itu. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Mia. Bu Mia ini beliau teman satu angkatan saya angkat 1, beliau angkat 2. Beliau termasuk yang saya cerita tadi, waktu acara kirap remaja nasional, termasuk beliau pelakunya, yang meninggalkan sekolah rame-rame gitu, ya. Dan ranking saya dengan beliau di kelas di jurusan AK pada zaman itu ya pesaing saya sama beliau gitu ya. Jadi alhamdulillah. Tapi saya tidak pernah mengalahkan beliau. Beliau lebih pintar dari saya. Oke. Lagi-lagi ketika kita mau buka bisnis, biasanya lulusan perguruan tinggi, lulusan anak kuliah, apalagi yang basicnya memang adalah basic ilmu terapan seperti peternakan, pertanian dan lain sebagainya, pasti idealismenya tinggi. Tapi dan itu boleh-boleh saja, cuma lagi-lagi tolong diukur mimpi itu realistis nggak gitu ya? Apakah mungkin eksekusi itu pertanyaan pertamanya. Kenapa demikian? Kalau kita lihat data, kebutuhan telur di Sulawesi Selatan itu kurang lebih 70.000 ton kebutuhan telurnya. Oke. Berarti artinya potensinya sangat besar kalau pengen bisnis ayam petelur, ya. Karena memang 70.000 ton kebutuhannya itu 2022 loh. Kayak itu data BPS 2022. Kalau sekarang mungkin sudah sampai di angka 80.000, artinya besar. Nah, yang perlu dipikirkan adalah realistis nggak bisnis ayam petelur dibuka di Sengkang? Itu pertanyaannya. Kalau realistis dari sudut pandang tempat, saya kira realistis, banyak tempat yang bisa dipakai kan gitu ya. Tetapi dari biaya produksi itu realistis nggak? Itu yang perlu ditanyakan. Oke, kenapa tidak realistis nggak? Maka diukurnya dari mana? Satu, ketersediaan pakan ayamnya mencukupi nggak di Sengkang? Oke, mungkin tidak. Ya, saya tidak punya datanya, maka saya katakan mungkin. Oke, berarti apa? Pakannya harus didatangkan dari Makassar, bawa ke Sengkang, dengan berarti ada angkutan sendiri. Berarti nambah biaya.
Oke, itu baru pakan, belum lagi mungkin misalnya vitaminnya, dan lain sebagainya. Perawatannya, ahli-ahli peternakan termasuk dokter-dokter hewannya itu ready nggak di Sengkang? Nah, itu perlu ditanyakan itu. Nah, kalau saran saya, boleh dibuka, silahkan dibuka. Saran saya, bukanya di daerah Goa, bukanya di daerah Takalar, bukanya daerah Maros yang mendekati Makassar. Oke, karena telur itu kan resiko gagal after produksinya kan tinggi. Repak nih ga, males nih ga, susut beratnya, atau kemudian mencari telur apologi. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan. Lalu kemudian kecepatan distribusinya, kalau dari Sengkang bawa telur ke Makassar lewat Bulu 2, lewat Capa kan 4-5 jam, lewat Parepare 8 jam. Nah, maka itu pasti akan jadi masalah. Maka saran saya, Bu Nia, kalau memang mau dibuka, oke, itu masih sangat fit, kebutuhannya ada kok. Yang jadi masalah adalah biaya produksinya akan sangat tinggi kalau di Sengkang. Oke, lalu kemudian nanti jalur distribusi produknya nanti akan sangat panjang karena di Sengkang. Nah, bagusnya adalah di Maros, di Takalar, dan di Goa. Yang paling saya rekomendasikan adalah di Takalar. Kenapa Takalar? Karena di Takalar itu memang sudah banyak petani-petani ayam petelur, sehingga ekosistemnya sudah terbangun. Paguyuban komunitas peternaknya sudah ada, berarti kan tinggal bergabung di situ di komunitasnya supaya bertumbuh. Kalau di Sengkang dibuka ala lena itu betul. Karena dia cuma sendiri, akhirnya dia akan faktor sendiri gitu. Nah, karena dia cuma sendiri, pasti nanti akan bertabrakan dengan kebijakan pemerintah daerah. Kalau cuma sendiri berhadapan dengan kebijakan pemerintah daerah, pasti akan rumit birokrasinya. Nah, tapi kalau sudah di Takalar, karena memang sudah banyak di sana, ya tinggal pasti mereka sudah punya asosiasi peternaknya, akan jauh lebih mudah birokrasinya dan proses hukumnya. Saya kira itu, Bu Mia, terima kasih. Ibu, silakan Ibu. Mau saran saja? Ya. Boleh? Boleh, silakan Bu, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darnawati, guru IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Begini Pak, kebetulan saya mengajar di AK 11 AK1 dan 11 AK2, ya, dan materinya untuk ini sosial itu peluang dan kebutuhan dan peluang, kebutuhan dan keinginan, ya. Begini, kalau tadi Bapak mengatakan dosen penjual, saya adalah guru penjual, karena saya juga pebisnis Pak. Hanya bedanya barangnya sudah ada yang saya pasarkan, bukan saya membuat sendiri dan pasarkan. Jadi saran saya sama anak-anakku semua, jangan takut jatuh. Ya, jatuh bangun lagi, coba lagi, bangun jatuh lagi, coba lagi. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Darnan atas sarannya. Oke, itu adik-adik semua betul tadi bahwa bisnis itu yang saya sampaikan, tidak ada pebisnis yang sukses di bisnis pertamanya, pasti jatuh bangun semua. Sama dengan saya nggak tahu guru-guru generasi saya masih ngajar siapa ya? Yofi masih ya? Udah pensiun? Udah pensiun, siapa lagi ya? Oh, Bu Nirwana masih ya? Hah? Oh, susah beliau, ya. Beliau semua tahu jatuh bangunnya saya. Saya dulu penerima beasiswa Super Semar di sekolah ini. Kalau tidak ada beasiswa, saya nggak bisa sekolah dulu. Ya, saya kebetulan yatim piatu, sekolah di sini, dan alhamdulillah bisa nekat merantau ke Jogja, merantau ke Jawa. Tidak ada keluarga yang didatangi di sana, dan ibu saya almarhum cuma berkata, kalau kamu merantau modalmu cuma dua. Satu, kamu pintar membaca, kamu pintar bicara, maka itu modalmu. Maksudnya apa? Kamu pintar bicara, kamu harus bertanya kepada orang. Yang kedua, kamu bisa baca semua yang ada di sekitar, maka itulah bekal hidupmu. Oke, jadi orang tua dulu saya bilang, mak, kalau nak Jogja, agak peserta. Dia gak pasal kuna. Dia gak bokong ulo yang itu. Pak macer itu mak bicara, macer itu mak baca. Tuh tuh nak. Coba. Nah, itu pesan orang tua saya. Oke, alhamdulillah itu yang membawa saya. Dan saya termasuk orang yang sangat senang sekali bisa hadir di sini. Jangan hadir di sini dulu. Beberapa guru SMK ke Jogja pasti saya jemput, pasti saya temani dulu ya waktu saya belum
banyak agenda keluar kota gitu, dan saya sangat senang Pak Andi Almi, terus kemudian siapa yang sering, Pak Sujasmin dulu juga sering ke Jogja, Pak Ali Aziz, Pak Muhammad Yani pernah ke Jogja, beberapa kali Bu Ratna dulu ya juga beberapa kali ke Jogja, dulu selalu bersama dengan saya, Pak Suno juga pernah gitu ya. Saya kira itu adik-adikku semua, anak-anakku semua, Bapak Ibu guru sekalian, terima kasih atas waktunya. Saya senang, saya bahagia banget bisa hadir sharing di sini, dan saya tidak akan pernah berhenti menawarkan diri. Bapak Ibu guru yang ada di SMK ini, jika suatu waktu dapat kabar atau saya memberi informasi saya ada di SMK, jangan sungkan untuk mengundang saya. Nggak usah mikir aneh-aneh, nggak usah mikir sehari wajar ini saya honor, saya tidak pernah minta seperti itu. Demi kampung halaman saya, demi alma mater saya. Saya senang, saya bangga kalau kemudian adik-adik saya, adik-adik angkatan saya ini ada yang lebih hebat daripada saya, ada yang lebih jago daripada saya. Ya, adik-adikku semua, kelas 2 SMP. Saya ingat banget kelas 2 SMP, salah satu hiburan saya adalah karena penjara. Satu-satunya hiburan di rumah adalah radio. Waktu itu saya mendengarkan sebuah serial sandiwara radio, namanya judulnya Ibuku Sayang, Ibuku Termalang. Ibuku Malang ya, Ibuku Sayang, Ibuku Malang. Di serial sandiwara radio itu ada sebuah keluarga kecil, diceritakan bapaknya namanya Baskoro, lalu punya anak, punya keluarga gitu ya. Dan bapaknya ini pekerjaannya adalah, dia adalah konsultan bisnis dan diundang ke seluruh Indonesia. Waktu itu saya kelas 2 SMP, saya membayangkan kayak begini gitu. Enak kali ya, menyamber di runyawe keliling Indonesia, ya wajar di tiketnya, ya wajar di hotelnya, bawa koper pulang ke rumah disambut anak istri gitu. Itu mimpi saya kelas 2 SMP. Dan saya tidak pernah lagi ingat dengan mimpi itu gitu. Sampai dengan saya jadi ketua OSIS dan sebagainya, apa lagi mimpi itu gitu. Tapi Tuhan ternyata, dan sekian banyak doa saya, doa itulah ketika kelas 2 SMP sambil saya baring-baring di rumah saya, di rumah panggung Selima Mofokasi Dafarana. Dan itu yang saya bayangkan, dan ternyata doa itu yang kemudian dicatat oleh malaikat, dan itu yang kemudian terwujud. Alhamdulillah, dari situ saya sekarang ini sudah berapa tahun? Sudah hampir 15 tahun saya keliling Indonesia, ngasih seminar-seminar seperti ini keliling Indonesia sambil jalankan bisnis saya juga. Dan alhamdulillah semua bandar udara, bandar pesawat Indonesia sudah pernah saya datangi semua. Semua provinsi di Indonesia sudah pernah saya datangi semua, ya. Dari 584 kabupaten kota seluruh Indonesia, 300 lebih diantaranya sudah pernah saya datangi semuanya. Ya, semua kota di Pulau Jawa sudah pernah saya datangi. Hanya 2 yang belum saya datangi, Sukabumi dan Cianjur. Tinggal 2 kabupaten kota yang belum saya kunjungi. Jadi, alhamdulillah, Adinda, bukan berarti untuk saya sombong, tapi saya kurang lebih sama dengan adikku semua. Guru-guru saya dulu di SMK ini tahu persis celana sekolah saya, celana abu-abu saya yang pembagian dari sekolah si semisulai. Dua minggu suara sekolah aku upake mapamula kelasnya di gangkana temen. Celana pramuka saya ditepek weling di motor upake mapamula kelasnya di gangkana telu. Oke, gangkana makep ini diulah Pak. Maupun di membuat dari nenda suaraan gitu. Dan ya itu yang membuat saya berproses. Di SMK saya masih ingat sekali. Karena sepatu cepat rusak jalan kaki dari sana ke sini gitu ya. Sepatu kulit saya itu sampai solnya itu hancur dan isulnya bangun kok. Jadi sol sepatunya di bawah itu ada kesingkat ditolong beli sepatu. Jadi saya bawa ke tukang perbaiki sepatu di pasar sentral sebelah pasar pintu timur. Isulnya rusolnya ban luarnya mobil diambil itu lalu kemudian buat menggantikan itu. Ya cewek-cewek kasih buah, tapi saya bangga. Cewek-cewek dah kotosis motoka. Ya kan gitu ya. Alhamdulillah didapat semuanya. Jadi baju saya hanya ada 2 baju saya selama di SMK, baju warna putih itu ya. Satu pembagian waktu pertama kali masuk, satu beli lagi. Purifa kesoe letuki boleh sesak. Toh? Tapi gantu ke ligu-ligu. Kang sing pengata ganti itu merakot tuh. Ada sih baju. Jadi ya, bukan artinya penderitaan itu harus Anda lewati, tidak ya, tapi bentuk perjuangannya itu seperti itu ya. Adinda semua,
Kalau Anda punya niat pengen merantau ke Jawa, pengen merantau, mana merantau lah adik-adikku semuanya. Nah, untuk di rumah Sengkang, ya. Tinggalkan Sengkang, tinggalkan kampung halaman. Insya Allah hasilnya jauh lebih baik. Minimal wawasanmu bertambah, minimal circle-mu lebih luas. Ya, bukan tidak ada cerita terus kemudian kita kan cuma SD aja SMK kalau dengan SMA unggulan, enggak dapat saat itu, enggak ada hubungannya dengan itu. Ya, saya lulusan SPA, saya bisa menjadi pembicara trainer nasional, enggak ada masalah dengan itu. Ya, jadi ayo adik-adikku semua berjuang untuk masa depan. Kalau perlu merantau lah, tinggalkan kampung halaman kita. Ya, mutu yang mana malaku Sengkang. Ya, jadi itu harapan saya adik-adikku semua. Suatu saat kita bisa bertemu, nanti kalau kita ketemu di jalan, ketemu di mana, tolong sapa saya, jangan sungkan gitu ya. Pada itu udah mahlaman tapam, silakan sapa saya insya Allah akan sangat senang, dengan senang hati gitu. Insya Allah saya masih di Sengkang mungkin sampai dengan hari Selasa. Nanti sore saya ada agenda ketemu ini kecil-kecilan alumni akuntansi 97. Insya Allah nanti sore. Jadi saya masih sering ketemu dengan teman-teman satu angkatan saya ya. Direkturnya bisa digo Makon Romi. Ya, salah saya masih ada di Sengkang, rumah saya di Jalan Jati. Itu keluarga besar saya di sana, tapi malam ini saya entah nginep di mana. Jadi malam pertama saya nginep di sini, malam kedua nginep di sini, malam ketiga nginep di sini ya. Karena banyak keluarga saya di Sengkang. Saya kira itu Bapak Ibu guru, teman-teman semua, adik-adikku semuanya. Selamat kita pada selamat. Mamuar itu suruh untuk femen, Tisipuraga-raga femen, nasi bawa ini nama madicing, atau Sifakaria Rio femen. Sekian, pasal itu harap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak sekalian, sebelum kita tutup, tadi ada kisah ya, Kak Saudari punya mimpi waktu masih kelas 2 SMP. Sekarang kan kalian sudah kelas 2 SMK. Saya kasih waktu 30 menit berpikir apa mimpi Anda. Pikirkan mimpinya ke depan apa. Kan sebentar saya bertanya nih. Jadi CEO. Oke, waktu habis. Sudah ada kan? Oke. Pertama pertanyaan saya, yang mau lanjut kuliah angkat tangan. Yang sudah fix mau kuliah angkat tangan dulu. Kalau intinya rencana mau kuliah sesuai mimpinya, angkat tangan. Angkat tangan, jangan pendek-pendek tangannya, tinggi. Tadi kan sudah punya mimpi Pak. Pasti mimpi itu sudah ada tiga alasan mau kuliah gitu. Oke, angkat tangan yang mau kuliah. Yang mau kuliah dulu. Rencananya mau kuliah. Oke, turun. Yang berencana mau kerja. Artinya tambah ini yang sama langsung kerja. Oke, sekarang dulu, saya ketahui. Ulang. Yang mau kerja. Kerja. Oke. Turun. Yang terakhir, yang mau buka usaha punya bisnis sendiri atau berkelompok punya usaha. Coba katakan yang punya keinginan punya bisnis. Coba katakan dulu. Angkat tangan. Jangan ragu-ragu, angkat tangan saja, angkat tangan. Ini tidak ada teka-tekinya setelah ini. Saya cuma mau lihat saja. Coba yang punya bisnis. Satu orang saja. 2, 3. Oke, ada di belakang. Oke, tadi sudah ada kiat-kiat mau kerja, kiatnya seperti ini. Mau berusaha atau punya bisnis, kiatnya seperti ini. Tapi itu belum cukup. Masih panjang waktu dibutuhkan untuk belajar dan Anda masih punya waktu. Jadi silakan gali terus wawasan yang perlu diketahui terkait dengan apa yang Anda cita-citakan. Seperti Anda dengarkan tadi, simak bahwa tidak ada salahnya kita punya mimpi dan berdoa.
bisa saja pada saat itu langsung dicatat oleh malaikat. Contohnya Kak Suryadin bermimpi betapa indahnya seorang bapak yang bisa keliling Indonesia. Ternyata mimpinya itu dicatat oleh malaikat, dan atas usahanya dan doa dari orang tuanya, mimpi itu tercapai hari ini. Sisa berapa kabupaten yang belum didatangkan? Tinggal 2. Saya hanya berapa kabupaten pernah saya datang. Di Sulawesi Selatan saja belum pernah saya ke daerah luar sana yang jauh-jauh. Kak Suryadin sudah keliling Indonesia, sudah bisa dikatakan seperti itu. Kalian pernah nggak keluar dari Sulawesi Selatan ini? Sudah pernah ada yang naik pesawat 5 kali 1 bulan di sini? Masa tak aku bermimpi seperti itu? Saya yakin di sini pasti sering bermedia sosial, dan di situ pasti banyak hal-hal positif yang dilihat. Cuma saya khawatir yang Anda lihat di situ sesuatu yang tidak positif. Coba Anda ganti media yang sering Anda buka itu dengan hal-hal yang positif. Coba lihat di situ di TikTok, usaha-usaha yang ada di TikTok, baik usaha yang di Jawa dan sebagainya. Ini contohnya gitu. Coba Anda lihat inspirasi kisah orang yang sukses, dan pada saat itu Anda bermimpi, berdoa, ya Allah saya ingin sukses seperti orang ini. Mudah-mudahan dicatat oleh malaikat pada saat itu. Dan ketika Anda punya mimpi, pasti Anda berusaha untuk menggapainya. Pertanyaannya, kalian ini tidak punya mimpi. Anda hanya menjalani hidupnya sesuai perintah orang tua. Disuruh sekolah, sekolah saja sampai selesai, tidak tahu mau kemana setelah itu. Inilah gunanya kami undang Kak Suryadin. Mudah-mudahan kita punya wawasan kita ini terbuka. Ananda sekali ini punya istilahnya punya sesuatu bahwa ternyata banyak peluang yang bisa saya ciptakan di masa akan datang. Kali ini potensinya besar. Kalau dibandingkan dengan saya, mungkin Anda lebih hebat dengan media sosial itu, dengan TikTok dan sebagainya. Anda lebih kuasai dibandingkan saya, sehingga itu bisa menjadi peluang bagi Anda untuk ke depan. Oke, saya pikir cukup.